Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kematian. Pertanyaan: ada berapakah cara Allah mengambil nyawa manusia atau mencabut nyawa manusia atau bentuk kematian pada manusia? Jawab: ada berbagai macam cara, diantaranya yaitu ada yang mati dikala sakit, mati tenggelam, ada yang mati karena kecelakaan, karena dibunuh, karena kebakaran, dan lain-lain. Tetapi ada perbedaan yang dialami tiap-tiap manusia. Pertanyaan: seperti apakah perbedaan itu? Jawab: manusia itu dalam akhir masanya, maut terbagi menjadi 4 ciri yang tidak terlepas dari ilmu zikir atau ingat dan rasa yang ada pada dirinya. Ilmu melahirkan semangat hidup, zikir atau ingat melahirkan gairah hidup, rasa melahirkan rasa hidup. Jika semangat hidup, gairah hidup, dan rasa hidup telah hambar, maka itu adalah tanda bahwa hidupnya dalam alam dunia ini akan berakhir. Jika semasa hidupnya di alam dunia ini, ilmu dan zikir atau ingat serta rasanya hanya sebatas lahiriah syariat semata, maka mereka itu disebut dengan ahlus syariat, yaitu siapa saja yang dalam ilmu zikir atau ingat dan rasanya memaknai syariat itu adalah yang hanya termasuk dalam rukun Islam yang 5 perkara itu saja, dan kemudian dia semata-mata hanya menjalankan kelima rukun tersebut tanpa menggali lebih dalam akan makna yang mendasari kelima rukun tersebut, maka tanpa disadarinya dia telah membatasi akan syariatullah. Dan tentunya jika diri hanya berjalan dalam syariat yang 5 rukun tersebut saja tanpa menggali tentang makna yang mendasari, yaitu tentang keimanan, ketauhidan, keyakinan, dan lain-lain, maka ibadah yang dilakukan tidak lain hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban semata. Dan jika hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata tanpa dasar iman, tauhid, dan yakin, maka janganlah heran jika sifat-sifat hewan masih dominan melekat pada dirinya. Sifat hewan yang berupa 9 hawa pada diri, yaitu sombong, takabur, tamak, serakah, iri, dengki, hasud, benci, dan dendam, yang membias pada lahiriahnya berupa sumpah serapah, caci cela, hina menghinakan, fitnah memfitnah, kutuk mengutuk, buruk sangka, dan lain-lain. Lalu di manakah manis lezatnya amal ibadah yang dilakukan apabila ke-9 hawa pada diri masih bertengger pada dirinya? Bukankah Allah pun menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika salat itu tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bukan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Tuhannya, tetapi malah semakin jauh dari Tuhannya. 9 hawa pada diri adalah akar atau dasar terbentuknya perbuatan keji dan mungkar pada diri. Maka jika seseorang berjalan sampai akhir hayatnya hanya di syariat semata, yaitu hanya berpegang pada kelima rukun tersebut tanpa menggali dasar iman, tauhid, dan yakin, maka tentunya tidak akan didapatkan pada jiwanya berupa ketenangan, karena 9 hawa pada diri masih bertengger pada dirinya. Jika akhir masanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman,
Wahai jiwa yang tenang, datanglah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho serta diridhoi. Maka tatkala dia mati, sesungguhnya dia tidaklah mati, melainkan dia tetaplah hidup di sisi Tuhannya dan beroleh nikmat dari karunia dari Tuhannya. Tetapi jika akhir masanya dicabut nyawa atau jiwanya tidak dipanggil, maka dia akan merasakan mati. Apabila dia mati, maka jasad akan hancur, membusuk dan jadi bangkai. Jika telah dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, maka tentunya pasti ada yang membedakan antara dirinya dengan makhluk yang lainnya, baik ciri sewaktu hidup maupun ciri sewaktu dia mati. Adapun ciri dikala dia mati, tentunya matinya tidak akan sama dengan makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Jika binatang mati, maka tentunya dia akan menjadi bangkai karena membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap serta dihinggapi oleh belatung-belatung. Dan begitulah jika manusia jiwanya tidak tersentuh atau tidak tenggelam atau tidak karam dalam ketenangan jiwa yang hakiki beserta Tuhannya, maka ketika dia mati jasadnya akan membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap serta dihinggapi belatung-belatung. Jika demikian keadaan dirinya pada saat kematian, maka berarti dia mati menjadi bangkai. Dan jika dia mati menjadi bangkai, maka matinya seperti binatang, dan berarti keinsanannya tak ubahnya bagaikan binatang. Jika kita makhluk yang sempurna, maka matinya pun harus sempurna. Jika matinya kita hancur lebur dan menjadi bangkai, apa bedanya kita dengan hewan? Coba saja kita lihat hewan yang mati di gunung dan di mana saja. Jika mereka mati, pasti tubuhnya akan hancur dan berbau busuk. Kita sudah tentu tidak ingin mengalami hal yang demikian. Jika kita tidak mau, maka tutuplah ke-9 lubang di dalam tubuhmu. Manusia hendaklah menjaga dari hawa nafsu yang keluar dari 9 lubang, yaitu 2 di mata, 2 di telinga, 2 di hidung, 1 pada mulut, 1 lubang dubur dan kelamin. 9 lubang itu adalah jalan masuk hawa pada manusia. Manusia akan lebih terarah hidup dan kehidupannya ketika mau berikhtiar untuk mengontrol 9 lubang hawa tadi. Karena sebenarnya fitrah dari 9 jalan tadi adalah kesucian dan jalan pengabdian kepada Sang Khalik. Semoga kita matinya dipanggil dengan kalimat Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Pertanyaan, kenapa kita harus inginkan dipanggil dengan kalimat itu pas di akhir hayat kita? Jawab, jika akhir masanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman tersebut, maka tatkala dia mati, sesungguhnya dia tidaklah mati melainkan dia tetaplah hidup di sisi Tuhannya dan beroleh nikmat dari karunia dari Tuhannya. Tuhanmu akan berkata pula kepadamu, seruan Allah kepada para arifin, jikalau engkau sudah tiba kepada melihat Allah, maka tidak akan ada tuntutan, dan apabila tidak ada tuntutan, maka hilanglah sebab, dan jika sebab telah musnah, maka tiada lagi nisbah. Sampai di sini sirnalah hijab. Engkau yang sebenarnya adalah di balik dinding yang merupakan syahwat dan di belakang tabir penutup sifat kemanusiaan. Engkau yang sejati adalah suatu roh yang suci bersih tanpa noda syahwat.
dan berada jauh di atas ketinggian sifat kemanusiaan tanpa condong pada apapun dan tidak pula berkeinginan. Pertanyaan: lalu untuk apa diadakan sifat manusia dan syahwat yang ada padanya? Jawab: sifat-sifat manusiawi dengan apa yang ada padanya dari syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan serta kemauan-kemauan yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran adalah juga sebagai cobaan dan ujian ditujukan kepada roh. Tiada wujud yang sebenarnya kalau ditilik dari sifat manusia yang dikaitkan dengan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah daya yang merangsang untuk menguji ruh agar dapat diketahui dan dikenal sampai di martabat yang dapat dicapai. Pertanyaan: untuk apakah roh itu diuji? Jawab: untuk melihat apakah roh itu bisa mencapai nisbatnya kepada Allah atau tidak, dan apakah roh telah mengarahkan segenap kemampuannya untuk merindukan dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, ataukah sebaliknya roh itu tertarik oleh jasad dengan memanjakan syahwat-syahwatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah.